Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang pajak dan kaitannya dengan UMKM. Secara sederhana, pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada negara, yang hasilnya dipakai untuk pembangunan, seperti jalan, sekolah, dan layanan publik lainnya. Nah, hubungannya dengan UMKM, pajak justru dibuat lebih ringan dengan aturan khusus, agar pelaku UMKM bisa tetap berkembang, tapi juga ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Jadi, pajak bukan untuk memberatkan, melainkan mendukung usaha kita agar lebih maju dan berkelanjutan. Kalau dari Teteh sendiri, udah tahu belum tentang aturan pajak UMKM? Apa ya pajak UMKM? Belum sih, cuman intinya di sini tuh nggak pakai pajak gitu. Oh, belum. Oh, Iya, karena milik sendiri gitu, jadi aman lah sama pajak gitu. Kalau yang di luar iya. iya. Kalau menurut Teteh sendiri, aturan pajak ini membantu atau malah memberatkan bagi UMKM, pedagang? Sedikit memberatkan sih ya, soalnya kan kita nggak tahu si posisi tempatnya itu rame atau enggak, terus kan kita pajaknya itu belum tentu kan pajaknya kecil, ada kayak Tirta kan itu kayak ngontrak gitu kan, itu kan termasuk pajak ya masuknya. Jadi kalau sedikit agak gede gitu jadi agak memberatkan. Iya. Kalau Teteh bisa kasih masukan, apa sih yang paling dibutuhin bagi UMKM dari pemerintah gitu Teh? Ya menurut saya sih lebih ke meringankan pajak aja gitu. Dari misalkan pajak 5%, turuninlah dari ke 2% atau 3%. Kita kan nggak tahu tempat yang kita pakai buat ada pajaknya itu strategis atau enggak Iya gitu. gitu ya, karena Iya. penghasilannya juga akan Iya. membantu ya. Iya. Makasih banyak nih Teh udah mau Iya. diajak wawancara. Iya. Ya mungkin sekian aja ya dari kami. Makasih Teh. Makasih banyak ya. Pengusaha UMKM bisa lebih mudah bayar pajak. UMKM harus bayar pajak, kalau omset kecil tetap harus bayar pajak. Hitungnya gimana ya? Duh, nggak ngerti. Tenang, Sobat Bijak, sebagai seorang pengusaha UMKM, nggak perlu bingung soal perpajakan UMKM. Karena pemerintah memberikan kemudahan untuk para UMKM dengan memberikan fasilitas berupa tarif PPh final 0,5% bagi wajib pajak yang memiliki omset tertentu untuk jangka waktu tertentu. Nah, apalagi kalau Sobat Bijak termasuk ke dalam UMKM orang pribadi. Ini berarti Sobat Bijak dapat menikmati fasilitas omset tidak kena pajak sebesar 500 juta. Lalu, siapa saja yang bisa memanfaatkan pajak UMKM? 1. Wajib pajak orang pribadi. 2. Wajib pajak badan tertentu. 3. Perseroan terbatas dengan omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun pajak. Berikut cara menghitung pajak UMKM. 0,5% kali peredaran bruto. Sobat Bijak yang termasuk ke dalam wajib pajak orang pribadi dan memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenai pajak penghasilan. Jangka waktu memanfaatkan tarif PPh final 0,5%. 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk koperasi, CV, firma, BUMDes, BUMDes bersama, dan PT perorangan, 3 tahun untuk perseroan terbatas. Jangan lupa save dan share video ini ke teman-teman kamu. Bisa Pajak, satu solusi untuk semua urusan perpajakan Anda. Ibu boleh dikasih tahu dulu nggak nama ibu siapa sama usahanya nih? Ibu usaha apa gitu? Saya di sini usahanya menu kuliner, ada seblak, ada ayam. Jadi ya macam-macam kuliner lah.
Kalau boleh tahu, usahanya sudah berapa lama nih didirikan, Bu? Kalau di sini udah 2 tahun. Kalau di kantin dalam kurang lebih 3 tahun lah. Kantin dalam tuh di dalam Untirtanya gitu Iya, di berarti. kantin dulu. Oh. Yang dulu tuh. Kantin Kadin apa tuh? Sampai sekarang masih ada Ibu? Kalau sekarang nggak ada, yang waktu kemarin tahap apa pemilihan itu nggak lolos. Terus selama Ibu jualan ini kira-kira tantangan terbesarnya tuh apa? Misal kayak kadang ada nggak lakunya kah gitu atau gimana tuh? Ya kalau tantangan terbesar paling hari libur sama online tuh. Kalau online kita ininya di Delip mainnya. Delip. Nah, iya dari WA. Itu yang bikin kita kelabakan ya kalau Delip. Soalnya kan yang Delip bukan 1 2. Banyak banget dari ujung sampai ujung tuh yang Delip. Tapi kalau deliver gitu berarti open ke semua tempat apa ada Iya. tertentu aja? Open ke semua tempat tanpa ongkir juga. Tanpa ongkir. Tanpa ongkir. Berarti bebas juga gitu jamnya mau deliver sampai Bebas kalau hari libur ya. Kalau untuk hari biasa, hari masuk terutama anak-anak itu nggak terima delif karena di sininya aja udah keteteran. Oke, untuk produk yang paling banyak diminati mahasiswa ini tuh apa sih, Bu? Mahasiswa Untirta itu. Kalau untuk produk, alhamdulillah semua jualan saya diminati ya. Ayam apalagi yang paling ini kan menu paling best seller itu kan ayam kremes sama ayam bakar. Kalau masalah cabai sih sebenarnya sambal semua pada suka ya. Karena kalau kita mah jadi setiap menu itu dikasih kremes. Oh semuanya? Semuanya. Kalau untuk sambal bebas milih, terus sama ayam bakar bumbu rujak tuh. Harganya juga sama lagi? Harganya sama, pakai nasi 13.000, tanpa nasi 10.000. Udah murah meriah ya, Bu ya. Banget Iya, worth worth it it parah ini. Pantes ini rame. Benar. Ya kan menyesuaikan dengan kantong mahasiswa. Iya. Benar banget. Berarti ini ibunya udah punya strategi bisnis. Ya. Namanya orang jualan harus punya trik and tips. Iya juga sih. Benar. Yang ibu ketahui soal pajak di UMKM itu apa, Bu? Kalau masalah pajak UMKM terus terang saya belum tahu ya. Soalnya kan kalau untuk pajaknya kita udah punya, ada. Cuman kan karena saya nyuruh orang gitu buat bikinnya gitu. Jadi saya nggak paham. Nggak tahu menahu gitu. Iya, nggak tahu. Kalau sebenarnya pengen tahu mah, cuman kan karena kita apa ya, orang awam disebutnya gitu. Nah, belum paham untuk ke situ gitu. Kalau menurut ibu pajak tuh bakal ngeberatin apa malah mempermudah si UMKM ini? Sebenarnya kalau untuk di sini pajak itu mempermudah ya, karena anak-anak Untirta kalau ada pesanan yang ditanyain kan pajak. Punya pajak enggak gitu, surat pajak kan? Jadi dia untuk pengajuan ke bagian administrasi kan harus ada itu. Harus ada surat pajak. Nah, kalau model ada acara-acara nih, pesanan catering, pasti itu ditanyain itu. Buat surat resminya gitu ya? Nah, iya. Jadi turun dana itu harus ada itu untuk sekarang ya. Berarti kalau menurut ibu pribadi pajak tuh malah memudahkan gitu ya, Bu? Mudahkan sekali. Semua usaha juga harus punya pajak. Iya. Jangankan usaha rumah aja kan harus dipajaki. Iya, gitu. Benar. Kendala waktu ngurus pajaknya tuh ada nggak? Waktu ngurusi tadi yang surat-surat pajaknya? Kalau kendala mah nggak ada ya, karena kita kan untuk data-data kepemilikan, terus data-data yang benar-benar dibutuhkan ya, kayak model KK, KTP kita kan udah ada. Jadi enggak lah, Nggak ada kendala, nggak aman ada ya, ya, Bu? aman. Misal bisa kasih masukan nih,
masukan apa sih yang pengen Ibu kasih untuk pemerintah soal pajak UMKM ini? Apa ya? Yang ibu butuhkan gitu untuk Iya. usaha ibu. Kalau Sama masalah yang UMKM lainnya juga gitu. Iya. Kalau masalah pajak mungkin dari segi nominal ya, maksudnya tidak memberatkan gitu. Ya diukurlah sesuai dengan keadaan. Porsi UMKM Ya, juga nah ya. gitu, jangan ibaratnya jangan asal tembak gitu kan. Kayak zaman sekarang kan tahu sendiri. Apalagi usaha kan udah terlalu Nah, rame gitu, jangan memandang usahanya Iya. gitu. Nah, kalau untuk UMKM khususnya untuk pedagang yang lain ya sesama pedagang apa ya? Paling gimana sih kita ini percaya aja sih yang namanya rezeki mah udah ada yang ngatur. Bener-bener. Yang bener, Bu. penting kita intinya niat usaha, niat pengen laku. Yang namanya penjual pasti ada pembeli. Iya bener banget. Udah gitu aja dari saya mah. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami tanyakan. Iya. Bu. Sebelumnya terima kasih banyak karena Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara. Benar banget. Semoga warung apa Warung namanya? kantin Ini tuh- kuliner. Warung Berkah Oh, Jaya. Berkah Tapi kan Jaya. anak-anak ngomongnya Rumina. Iya. Semoga dengan adanya wawancara ini Rumina juga jadi makin laris, Amin. makin dikenal banyak mahasiswa. Walaupun di sini tuh terbilangnya kan terpencil juga ya. Tapi karena ada ini, ada kita promosikan jadi makin naik. Dan Amin, itu aja Ibu, amin. makasih Ya, banyak atas sama-sama. waktunya. Empat jenis PPh yang wajib dibayar UMKM. Yang pertama PPh final pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan ini mengenai pembayaran atas sewa tanah dan bangunan. Yang kedua PPh pasal 21, yaitu gaji karyawan dan pembayaran imbalan lainnya kepada wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga PPh pasal 23, pajak penghasilan ini mengenai pembayaran atas jasa dan sewa kepada wajib pajak badan. Yang keempat, PPh final atas omset. Pelaku UMKM yang memiliki penghasilan bruto tidak melebihi 4,8 M dikenakan pajak bersifat final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Tapi perlu digarisbawahi untuk pajak ini berbatas waktu, di mana untuk wajib pajak orang pribadi memiliki jangka waktu selama 7 tahun. Maka setelah 7 tahun, PPh-nya akan berubah mengikuti tarif pajak progresif sebesar 5-35%. Sedangkan untuk wajib pajak badan, bila telah melewati jangka waktu yang ditentukan, maka PPh-nya akan berubah mengikuti tarif normal sebesar 22%. Next, bahas apa lagi ya? Komen di bawah. Ini dia ada seorang buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang terkejut setelah menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak bernilai miliaran rupiah. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah melakukan transaksi pembelian kain tersebut. Saya kaget Pak, saya kan cuma buruh harian lepas nih kayak gini, kayak gini. Ismanto, seorang buruh jahit di Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini kaget setelah menerima surat tagihan pajak dengan transaksi senilai 2,9 miliar rupiah. Surat tagihan pajak itu berisi rincian transaksi pembelian kain di tahun 2021 yang tak pernah dilakukannya. Setelah mendapat surat tagihan pajak itu, Ismanto mengaku dirinya tidak nafsu makan dan menjadi pemurung. Dirinya menduga identitasnya disalahgunakan. Ya nggak percaya, masa rumah kayak gini kok tagihan pajaknya sebesar gitu. Nama sama NIK-nya persis sama ya? Iya. Tapi itu RT RW-nya Beda. beda. Iya. Saya menghitung sendiri, ya. Menghitung sekian, wah. Sampai 28,M, wah. 50 juta tapi saya belum pernah lihat. Menanggapi hal tersebut, Kepala KPP Pratama Pekalongan Subandi membenarkan adanya kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tersebut. Menurutnya, kedatangan petugas sedianya hanya untuk klarifikasi data yang tercatat di sistem. Benar nggak sih? Sebenarnya intinya kami hanya menanyakan, bisa jadi wajib pajak, oh bukan saya Pak, bisa jadi, atau Pak, saya itu dipinjam namanya, KTP saya dipinjam, sehingga NIK saya dipinjam, atau kalau misalnya Pak, itu sebenarnya saya cuma dititipi, yang beli itu sebenarnya bukan saya, bos saya, sebenarnya kita mencari informasi.
Subandi menambahkan jika wajib pajak merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, dimungkinkan adanya penyalahgunaan identitas digunakan pihak lain. Kantor pajak memerlukan bukti bahwa transaksi bukan milik wajib pajak yang dimaksud dan akan menindaklanjuti hasil klarifikasi sesuai prosedur yang berlaku. Robi Bernardi, Pekalongan, Jawa Tengah.